Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi, Bapak Ambrosius. Selamat pagi, selamat Salam sehat. beraktivitas, ya salam sehat untuk kita semua, teristimewa seluruh pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Oke, terima kasih Bapak. Ini terkait informasi pagi hari ini, yaitu BPD NTT minta daerah data sumber daya ya untuk bencana kekeringan, yang mana pada tanggal 24 Agustus kemarin BPBD mengikuti rapat koordinasi begitu ya Bapak ya, lewat daring. Oke, bisa diceritakan sedikit kenapa alasan BPBD NTT minta daerah kabupaten kota data sumber daya untuk bencana ya, penanganan bencana kekeringan ini Pak? Iya, baik. Memang menurut informasi peringatan dini dari BMKG, Ya. semua zona musim di NTT sudah memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, kita di Provinsi NTT mesti bersiap untuk memasuki masa-masa kekeringan. Dan untuk mengantisipasi ini, kita mengambil langkah untuk mengkoordinasikan kabupaten kota untuk memastikan bahwa peringatan dini dari BMKG terkait dengan kekeringan itu sudah terakses oleh teman-teman di BPBD Kabupaten Kota. Lalu berdasarkan informasi peringatan dini itu, kemudian BPBD Kabupaten Kota melakukan pemantauan dan monitoring di wilayah-wilayah yang oleh BMKG itu sudah dikategorikan sebagai kategori siap, siaga, waspada, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, melalui rapat koordinasi itu kita harapkan bahwa BPBD Kabupaten Kota dapat melakukan koordinasi lanjutan di wilayah Kabupaten Kota untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam rangka penanganan kekeringan di kabupaten kota yang bersangkutan. Karena seturut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka setiap penanggulangan bencana itu diklasifikasikan apakah itu masih level kabupaten, level provinsi, dan seterusnya. Apabila dia masih level kabupaten, maka kabupaten yang bersangkutan berupaya dengan sumber daya yang tersedia, yang dimiliki. Tidak saja tersedia di BPBD, tetapi bisa juga di perangkat daerah lain, bisa juga di dunia usaha dan seterusnya. Dengan mendorong partisipasi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, kemudian akademisi, kemudian masyarakat, dunia usaha, dan media, dalam rangka untuk persiapan penanganan kekeringan. Nah, sampai dengan kondisi hari ini, BPBD Provinsi belum mendapatkan laporan dari kabupaten kota. Sementara pantauan kita melalui media massa, baik cetak maupun online, sudah beberapa kabupaten yang mulai melakukan penanganan kekeringan, antara lain distribusi air bersih. Sampai dengan saat ini, informasi yang kita dapatkan itu di Sumba Timur, itu ancamannya sekitar 180 desa bisa terancam kekeringan ekstrim. Kemudian di Manggarai Timur itu sudah mulai melakukan distribusi air bersih. Kemudian di Kabupaten Sika itu sudah ada kecamatan yang mengajukan bantuan untuk penanganan kekeringan melalui distribusi air bersih. Kabupaten Rotendao justru sudah lebih maju, sudah menetapkan siaga darurat kekeringan di Kabupaten Rotendao. Nah, sehingga ini kita untuk memantau situasi di lapangan, data dukung dari kabupaten kota sangat kita perlukan sebagai input dalam rangka perumusan langkah-langkah penanganan kekeringan pada tingkat provinsi NTT. Demikian Ibu. Ya, ini Pak Ambrosius tadi dikatakan bahwa sampai saat ini data-datanya belum didapatkan oleh BPD sendiri ya, NTT ya, begitu Pak ya.
Nah, untuk mempercepat strategi ini mendapatkan perolehan data-data di setiap kabupaten kota terkait dengan bencana kekeringan ini, strategi apa yang digunakan oleh BPBD NTT? Ya, yang pertama kita sudah melakukan rapat koordinasi. Yang kedua, setelah rapat koordinasi tentu kita akan menyurati pemerintah kabupaten kota, menyurati bupati-bupati, wali kota, untuk memberikan perhatian, juga menggerakkan semua kekuatan di kabupaten kota untuk memberi perhatian terhadap penanganan kekeringan di wilayah masing-masing. Di samping itu juga koordinasi intens akan kita tingkatkan dengan teman-teman di BPBD kabupaten kota. Begitu, Ibu. Iya. Dan akibatnya nanti bila tidak melaporkan secara cepat, yang pasti ini berpengaruh dengan bencana-bencana lain seperti angka kemiskinan ataupun stunting, begitu ya Pak ya? Ya, saya kira kekeringan ini adalah bencana yang memang kalau kita lihat dari statistik kebencanaan di NTT memang frekuensinya tidak tidak kalau dibandingkan dengan cuaca ekstrim atau banjir dan sebagainya memang frekuensinya tidak terlalu tinggi. Tetapi dampak yang ditimbulkan oleh kekeringan ini sangat luar biasa karena sesuai data pada kajian risiko bencana kekeringan maksud saya rencana kontingensi kekeringan yang sudah kita susun di tahun lalu itu memang dampaknya sangat masif dan itu bisa kemana-mana, bisa karena dia juga kekeringan, ada kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, kekeringan sosial ekonomi dan seterusnya. Ya dampaknya kemana-mana. Lalu ketika orang kesulitan air bersih, ya bagaimana kita mau bicara tentang penanganan stunting yang sekarang lagi digalakan di provinsi NTT ini. Jadi dampaknya kemana-mana, orang bisa kesulitan asupan kesulitan logistik, kesulitan bahan untuk makan, kemudian tidak bisa mandi, konsumsi air bersih dengan baik, dampaknya kemana-mana lah itu. Gitu. Nah, setelah mendapatkan data nih dari kabupaten ya, daerah setelah mendapatkan data-datanya, apa yang dilakukan oleh BPD sendiri? BPD NTT. Ya, setelah mendapatkan data-data dari kabupaten kota, kita pastikan mereka menetapkan status kebencanaannya, apakah mereka masih siaga darurat, apakah tanggap darurat. Berdasarkan penetapan status itu, kemudian BPBD pemerintah provinsi juga akan melakukan penetapan status level provinsi. Nah, dengan penetapan status apakah siaga darurat atau tanggap darurat itu memudahkan teman-teman, baik kita juga di provinsi dan di kabupaten kota untuk mengakses belanja tidak terduga yang ada tersedia di APBD kabupaten kota masing-masing, termasuk provinsi, untuk membiayai penanganan kekeringan, apakah kesulitan dan bersih, apakah kesulitan makanan dan seterusnya. Itu karena semua kalau bencana kita sudah tetapkan statusnya, maka kita mudah untuk mengakses sumber dana dalam rangka penanganan itu. Lalu kemudian juga dengan penetapan status itu kita juga bisa meminta perhatian dari pemerintah pusat dalam rangka membantu daerah-daerah melalui dana siap pakai yang ada di BNPB untuk penanganan di kabupaten kota, begitu Ibu. Baik, ini terakhir himbauan dari BPD NTT sendiri untuk masyarakat wilayah NTT ya, untuk mengurangi bencana kekeringan teristimewa ya, kebakaran ini, silakan. Ya, jadi memang kita sudah masuki musim kemarau dan sudah akan berhadapan dengan ancaman kekeringan. Oleh karena itu kami menghimbau seluruh warga masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini untuk yang pertama bagi saudara kita yang petani atau bertani, kita memilih menanam tanaman-tanaman yang tidak boros air. Satu. Kemudian yang kedua, kalau memang debit air sudah berkurang, kita tidak usah menanam lagi tanaman-tanaman yang memang akan sulit hidup dan kita tahu pasti bahwa kita akan gagal tanam atau dia gagal tumbuh dan seterusnya. Karena itu pasti kita mengeluarkan biaya. Dalam rangka itu lebih baik kita tekan dalam rangka kita bisa mengalihkan kepada tanaman-tanaman yang tidak terlalu boros air. Kemudian yang berikut, kita menghimbau juga untuk hati-hati dengan kebakaran. Kalau merokok, kita berharap supaya yang merokok memastikan puntung rokok sebelum dibuang itu sudah mati secara sempurna, supaya tidak menimbulkan ekses yang lain, bisa terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian juga kita menghimbau ibu-ibu atau semua yang berurusan di dapur untuk selalu selesai menggunakan kompor,
itu memastikan api kompor juga mati sempurna. Kemudian juga apabila kita hendak keluar meninggalkan rumah dan rumah kosong, memastikan semua sambungan-sambungan listrik seperti colokan itu sudah dilepas untuk menghindari kemungkinan terjadi kebakaran. Lalu kemudian memang kita sudah mulai harus hemat air. Pakailah air untuk yang memang untuk kebutuhan yang memang tidak bisa kita hindari seperti mandi, cuci dan lain sebagainya. Untuk hal-hal yang lain supaya bisa dikurangi. Ini kita himbau supaya kita bisa lebih tertolong dengan langkah-langkah kita sendiri ketika kita sudah memasuki kekeringan. Kita akan menuju ke puncak kekeringan, oleh karena itu kita lebih siap. Kita semua harus peduli dengan diri kita sendiri. Kita harus ada langkah-langkah yang harus kita lakukan karena bencana adalah urusan bersama. Siapa saja boleh mengambil bagian di dalam urusan bersama ini dan semua dikoordinasikan dengan baik oleh BPBD, baik tingkat kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih himbauan yang sangat luar biasa untuk masyarakat NTT. Salam sukses ya, selamat beraktivitas dan tentunya salam semangat selalu untuk Bapak. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, itulah topik ketiga kita ya di Lintas ND Pagi terkait dengan BPBD NTT minta daerah data sumber daya untuk penanganan bencana kekeringan. Bersama kita Bapak Ambrosius Kodo Esos, Kepala Pelaksana BPBD NTT. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND di Lintas ND Pagi dan saat lagi kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.